Ada agama namanya Majusi, itu menyembah api. Imam Qurtubi mengatakan Majusi adalah abadatun niron. Majusi adalah agama yang mereka beribadah kepada api, menyembah kepada api. Al-qaili anna lil alam aslain. Mereka menyatakan bahwa alam semesta ini ada sebab dua sumber, nurun wa zulmah, cahaya dan kegelapan. Namanya Majusi. Nah, kasus tersebut sebenarnya agama Majusi ini adalah agama yang benar pada awalnya. Makanya mereka salah paham, sama seperti Nasrani, sama seperti Yahudi. Majusi juga sama. Allah utus kepada mereka nabi. Cuma yang merusak ajarannya, mendistorsi ajarannya para nabi tersebut, pengikut yang mungkin ada niatnya ingin merubah, atau karena kebodohan dan lain sebagainya, maka ajaran murni mereka itu sudah berubah jauh. Nah, nabi yang diutus kepada bangsa Persia jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Isa, Ibnu Nadim, seorang ulama namanya Ibnu Nadim, punya kitab namanya Al-Fahrasat. Beliau mengatakan Allah mengutus seorang nabi kepada bangsa Persia namanya Zarathustra. Nabi namanya Zarathustra. Nabi ini mengajarkan kepada mereka ajaran yang sama dengan seluruh para nabi. Jadi seluruh para nabi membawa risalah itu, prinsip ajarannya sama semua, tidak ada yang beda. Yang pertama mereka ajarkan at-tauhid wa ma'rifatullah, mengajarkan kepada umatnya mengesahkan Allah, Tuhan itu tunggal. Itu semua para nabi menyampaikan itu, dan memperkenalkan sifat-sifat Allah kepada kaumnya. Yang kedua, para nabi seluruhnya pasti membawa cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seluruh para nabi membawa perintah amar ma'ruf nahi munkar dan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang keempat, seluruh para nabi membawa hukum sosial yang mengatur tentang hukum pidana dan perdata di dalam hukum risalah Rabbaniyah. Nah, nabi tersebut mengajarkan hal yang sama. Namun di saat ia beribadah di tengah malam, dibuat satu tempat yang tinggi karena gelap, dibakarlah api. Sang nabi ini dalam keadaan sedang beribadah, entah bagaimana cara ibadahnya, sedang beribadah, tahu-tahu di tengah-tengah ibadah meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kaumnya melihat, oh ini nabi kita sembah kepada api. Mereka naik ke atas, ternyata sudah meninggal dunia. Sebagian lainnya menolak, tidak. Nabi kita tidak mengajarkan demikian, mengajarkan menyembah kepada yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi. Akhirnya yang tetap mengambil pemahaman, oh nabi kita sembah kepada api. Kemudian ajarannya selalu mengsifati Tuhan dengan cahaya. Mengsifati Tuhan dengan cahaya. Api kan cahaya juga. Akhirnya banyak yang terpengaruh. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran jangan pernah kita beranggapan Allah itu cahaya. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Jangan di dalam pikiran kita meyakini Allah itu cahaya. Kalau kita meyakini Allah itu cahaya, maka Allah adalah makhluk. Allah sama dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama tafsir tidak memahami ayat secara tekstual, tapi mereka pahami juga secara kontekstual. Sehingga beberapa ulama tafsir diantaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir, juga di dalam tafsirnya Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir pada tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, juga di dalam tafsirnya Imam Baghawi Ma'alimut Tanzil yang lahir pada tahun 433 Hijriah, wafat 519 Hijriah, dan masih banyak ulama tafsir lainnya ketika menafsirkan Allahu nurus samawati wal ard, itu artinya Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya bagi langit dan bukan Allah itu cahaya. Kalau kita beranggapan Allah itu cahaya, maka sama seperti malaikat. Malaikat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinukilkan oleh Imam Al-Hafiz Ismail ibn Umar ibn Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya yang lahir pada tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Kalau kita beranggapan Allah itu cahaya, sama seperti malaikat. Terkecuali tafwid, sudah serahkan cahayanya Allah berbeda dengan cahaya yang lain. Atau takwil, cahaya di sini Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Karena kalau cahayanya yang kita yakini Allah itu cahaya, dengan pemahaman cahaya yang sama dengan cahayanya malaikat, maka Allah menjadi makhluk, dan itu satu dosa yang besar. Diciptakan malaikat dari cahaya, kata Nabi, wa khuliqal jan min marijim min nar, dan diciptakan jin dari percikan api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Nabi Adam sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.